Di satu sisi dimiskinkan rakyatnya, digoblokkan rakyatnya, dimiskinkan, disogok, disuap, yang pengecut, penjilat, munafik itu ya, itu dijejali duit sampai kenyang, yang penjilat, munafik, jongos, londo ireng, ini bisa kiai, bisa gus, bisa habib, bisa dosen, bisa rektor, ya kan, bisa pesantren, bisa kampus, ya, munafik, jongos, londo ireng, penjilat, linier, dijejali duit sampai kenyang perutnya. Nah, sementara yang level bawah digenjot, digencet, dimarginalkan, sembarang kalir, ditekan sampai miskin, bodoh, tolol. Di sisi lain aplikasi pinjol disebar, aplikasi riba diawasi OJK, disahkan OJK, itu di YouTube itu. Ngutang duit gak repot sekarang. Cukup isi aplikasi, cair duit, bunga berbunga. Sudah dibodohkan, dimiskinkan, ya kan? Terus diracun akidahnya. Dan kalian mau. Kontenku ini tidak akan membuat negara bangkrut, tidak akan membuat BUMN bangkrut, kontenku ini. Dan tidak mengancam harapan masa depan anakmu dan istrimu. Kontenku ini tidak akan mengancam asap dapurmu itu enggak ngebul gitu, enggak. Harapan anakmu, istrimu, dirimu itu enggak akan terancam dengan kontenku. Jadi sak jahat-jahatnya aku menurut pandanganmu, sak bejat-bejatnya aku menurut penilaianmu, sak munafik-munafiknya aku yang menurut paradigmamu, bahkan sebejat-bejatnya aku ini menurut nalarmu. Saya pastikan bapakmu, ibumu, mbahmu, nenekmu, bojomu, anakmu, cucumu, cicitmu nggak akan ada yang terbunuh harapannya, terancam masa depannya oleh kontenku, oleh saya, nggak ada. Allah. Dan bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga diberikan keberkahan yang berlimpah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saudaraku, bertemu lagi dengan orang yang sama, dengan konten yang berbeda. Insya Allah mudah-mudahan konten ini bisa memberikan edukasi, bisa memberikan, menambah perbendaharaan pikiran, wawasan, wacana, wahana, atau apalah ya, bisa, mudah-mudahan bisa mencerdaskan, dan mudah-mudahan harapannya bisa mendatangkan ridhonya Allah, ya, bisa ya mendapatkan ridhonya Allah, dicatat sebagai pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku, saudaraku, hari ini Senin 4 Juli 2022. Oke. Jadi kemarin ya kita masih tetap di resonansi yang sama ya. Kemarin Presiden Republik Indonesia pergi ke luar negeri membawa misi perdamaian. Ini saya ringkes saja ya. Ini kalau dijelaskan nanti kelamaan waktunya di sini. Pokoknya saya potong-potong aja lah, ringkes-ringkes saja lah. Ya, tutup pintunya. Allahu Akbar. Tutup. Suaranya motor masuk. Nah, tetapi ya itulah, saya masih tetap dengan konsisten saya bahwa apapun yang rezim ini lakukan, apapun yang buzzer influencer ini lakukan, pasti blunder, ya pasti akan membinasakan, mempermalukan, membuat malu, ya begitulah kurang lebihnya. Saya baca di Tribun, begitu Jokowi pulang, Ukraina langsung dibombardir oleh Rusia. Gitu. Ada beritanya di Tribun. Ya intinya gagal total gitu ya kalau saya sederhanakan.
Bahkan saya tadi lihat videonya, pidatonya Presiden Indonesia itu dengan PD-nya dan dengan halunya itu ya, mengatakan bahwa dia membawa pesan khusus dari Presiden Rusia untuk Presiden Ukraina dan dia membawa pesan khusus dari Presiden Ukraina untuk Presiden Rusia gitu. Dan akhirnya kedua belah pihak membantah gitu. Dan lagi-lagi malu gitu kan. Saya begini aja lah. Bagaimana mungkin mendamaikan dunia gitu ya. Dunia yang sedang berperang. Sementara minus kosakata, minus wawasan gitu ya, minus wawasan. Ya kan, sementara mendamaikan anak-anak negeri aja nggak bisa, mendamaikan, menenteramkan, mesejahterakan, merukunkan anak negeri aja nggak bisa, merukunkan RT RW aja nggak bisa, sok-sokan merukunkan dunia itu. Allahu Akbar. Ya, jadi astagfirullahaladzim. Ya nggak apa-apa, kan saya nggak malu gitu kan. Saya itu lepas ya, saya nggak malu. Yang malu kan kalian, buzzer, influencer, jongos itu ya, kan kalian yang malu kan. Saya nggak malu, saya nggak ikut andil apapun kan. Oke, mendamaikan anak negeri, ngurusi dalam negeri aja, konflik di segala segi ini aja nggak mampu, ya mau sok-sokan bawa misi perdamaian tingkat dunia. Dan seperti ini yang kejadian akhirnya, kurang lebih seperti itu. Nah itu berita yang pertama. Ya, iya berita nyinyir, ya memang harus nyinyir, wong dibayar tuh memang untuk dinyinyiri kok. Ya mereka tuh digaji oleh rakyat itu memang untuk dinyinyiri itu, bukan untuk dipuji itu. Ini Jokowi gagal bikin Rusia dan Ukraina damai. Kini Rusia malah bombardir negara Volodymyr Zelensky. Ini pidatonya, nanti saya putar ya. Terus ini ada berita tentang kelapa sawit ya. Oke, saya biar nggak ngomong, putar aja videonya, silahkan. Nanti Anda resapi sendiri, Anda renungkan sendiri, ini videonya. Tragis sekali, sejak Indonesia dipimpin Jokowi, mendadak para korban bisa jadi gerombolan penjahat. Yap, itulah yang dialami 16 juta petani sawit di negeri ini. Mulanya adalah kenaikan harga minyak goreng karena persekongkolan jahat antara pengusaha, CVO, dan pejabat Kementerian Perdagangan. Artinya, karena tindakan zalim anak buah Jokowi sendiri. Tidak becus mengatasi masalah, tiba-tiba secara ugal-ugalan Presiden Jokowi melarang ekspor CVO dan turunannya. Imbasnya, seluruh pengusaha CVO merasakan dampaknya. Seluruhnya, mau pengusaha yang disiplin ataupun yang jahat, dihantam semua. Begitu juga dengan 16 juta petani sawit. Mereka dihantam harga tandan buah sawit yang anjlok drastis. Pabrik menolak terima pasokan, sampai pupuk langka dan mahal. Akibatnya, panen ditunda, kebun nggak terurus. 16 juta petani sawit ini menjerit. Lalu, mereka dihantam oleh buzzer. Apakah buzzer ini mandiri atau kaki tangan rejim? Silakan Anda pikir sendiri. Yang jelas, buzzer ini memfitnah petani sawit seperti penjahat. Dituduh tidak bersyukur, tidak tahu balas budi, sampai bajingan yang bikin harga minyak goreng mahal. Makanya, lengkap sudah derita 16 juta petani sawit ini. Rezim ini menyiksa mereka secara lahir dan batin. Padahal petani sawit nggak tahu menahu soal kenaikan harga minyak goreng. Kenaikan harga minyak goreng sekali lagi adalah akibat persekongkolan jahat antara pengusaha CVO dan pejabat Kementerian Perdagangan. Persekongkolan antara pengusaha dan anak buah Jokowi sendiri. Kenapa buzzer tidak serang Jokowi atas kesalahan ini? Parahnya, larangan ekspor CVO dan turunannya ternyata kebijakan impoten. Harga minyak goreng tetap meroket.
Maka Jokowi kembali ugal-ugalan mencabut larangan itu. Tapi meskipun Luhut mengambil alih, Menteri Perdagangan diganti, harga minyak goreng tetap saja mahal. Sementara 16 juta petani sawit tetap menjerit karena mereka tetap saja dihantam harga tanam buah sawit yang anjlok drastis, pabrik menolak terima pasokan, sampai pupuk mahal dan langka. Dan sampai hari ini nggak ada solusi nyata dari pemerintah. Sementara itu fitnah dan hoax dari para buzzer terus membabi buta. Petani sawit mesti bersatu melawan kezaliman ini. Ingat, jumlah petani sawit ada 16 juta orang. Jika petani sawit bergandengan tangan dengan istri. Kemudian ini ada lagi, ini video lama sih. Ini menyangkut sekarang kalau mau beli pertalite ya, pertalite atau solar atau apa saya nggak paham. Intinya harus pakai aplikasi My Pertamina di handphone. Padahal dari dulu kita tahu bahwa pom bensin itu adalah zona terlarang untuk sinyal handphone, ya kan? Nggak boleh. Bahkan ini ada video salah satu mobil yang meledak di pom bensin karena di dalamnya ada anak yang main handphone. Nah, saya putar videonya. Inilah detik-detik terjadinya ledakan di sebuah mobil yang terekam kamera pengawas di SPBU di Jalan Anoa, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ledakan terjadi saat kedua pemuda mobil sedan itu hendak melanjutkan perjalanan usai mengisi BBM. Menghindari kebakaran, petugas SPBU langsung menyemprot mobil dengan alat pemadam kebakaran. Dugaan petugas SPBU, ledakan berasal dari telepon seluler milik penumpang mobil. HP kayaknya. HP kayaknya. HP. Oh, jadi di dalam ada yang main HP sambil main HP. Nah, itu, ya kan? Meledak, tapi sekarang memang aneh-aneh pokoknya, ya. Tuh, mobil meledak di dalam area pom bensin gara-gara ada main handphone di dalamnya. Sinyal handphone itu ternyata kan ada radiasi elektromagnetika yang tidak boleh bercampur dengan salah satu bahan bakar yang mungkin tinggi apanya gitu, meledak. Tapi sekarang justru kita kalau mau beli itu harus pakai My Pertamina, aplikasi di handphone. Coba. Mas, bensinnya mas, mas. Mau isi berapa liter, Pak? 1 liter saja. Oh iya, Pak, dimulai dari botol kosong ya, Pak. Mohon maaf sebelumnya, isi bensin sekarang harus pakai aplikasi ya, Pak. Astaga, aplikasi apa ke itu? Cepat sudah, sementara anakku sekolah ini, mas. Itu sudah kebijakan dari yang di atas, Pak. Jadi unduh dulu aplikasinya, Pak. Aduh, di HP begini bisa kah, mas? Bisa kok, Pak. Yang ini kah aplikasinya? Bukan, Pak, yang ini micet, Pak. Yang benar My bensin botol, Pak. Ya sudah, kau saja yang anukan. Oh iya, tunggu ya, Pak. A few moments later. Sudah selesai kah? Lama betul. Sabar ya, Pak, masih 2%. Koneksi internet kita memang begini, Pak. Biar isi bensin ribet sekali. Nah, ini Pak sudah 100%. Lama sekali kau. Lihat ini, anakku sudah wisuda. Jadi rezim ini dia yang bikin masalah, ya. Kenapa? Nggih. Dia yang bikin masalah, dia yang numpuk utang, ya, dia yang membuat gaduh negeri ini, dia yang membentur-benturkan ulama, membentur-benturkan umat, membentur-benturkan mazhab, ya kan, dia yang bangga dengan LGBT, ya, bangga dengan klinik, bangga dengan syirik, musyrik, bangga dengan perdukunan. Dia yang menciptakan konflik-konflik seperti itu, dia yang utang dia, ya kan, ribuan triliun seperti ini. Nah, tetapi semua beban hidup keruwetan negeri ini sekarang dibebankan terus ke rakyat. Ya. Pokoknya rakyat ini dihisap darahnya, udah nggak punya darah, dihisap nanahnya, udah nggak punya nanah, dihisap keringatnya, dihisap air matanya, dihisap sumsumnya. Habis rakyat ini. Ya, dipeluk kutu terus, dibohongi terus, ditipu terus, dijarah terus. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini ada lagi
Saya nggak kenal siapa beliau ini, tapi ini keren. Tak putar ya videonya ya, profesor ya. Dia yang menyoroti penguasa saat ini. Dia bicara bab hutang. Coba dengarkan videonya. Memperlihatkan perilaku DPR dengan pemerintah yang ugal-ugalan, sehingga teman-teman yang melakukan kritik itu pantas ya. Kita coba lihat ya. Tahun 2019 ya. Yang merah ini adalah utang. Jadi sejak 2019 zaman Jokowi, utang itu bertumpuk-tumpuk, terus tidak pernah dikendalikan ya. Ya, yang ini tidak ada di APBN, tidak kelihatan. Yang kelihatan yang kuning karena disembunyikan ya. Yang 921 ini tidak dibahas di DPR. Ya, tetapi disembunyikan ya. Yang dibahas adalah yang 446 ya. Nah, untuk apa 921 triliun itu? Ya, untuk ya penerbitan utang, untuk apa? Untuk membayar yang jatuh tempo yang biru ini ya. Yang Partai Amanat Nasional yang biru ini adalah untuk membayar jatuh tempo ya. Nah, yang kuning yang Golkar adalah sisanya untuk defisit sama pembangunan. Tapi rencana sebelum Covid tahun 2020 diharapkan turun 651, diketok palu di DPR, tok tok tok. Tapi apa yang terjadi kemudian ya? Negara ini makin otoriter, perhatikan ya. 2020 tanpa persetujuan DPR dan tidak ada apa-apa, utang diputuskan 1530. Coba bayangkan, mengubah angka utang dari 650 menjadi 1530, tidak ada woro-woro di DPR. Yang ramai teman-teman kami ya. Di DPR itu senyap. Saya melihat parlemen di Jerman ya, itu ekonomi tumbuh 4%, itu sudah hebat sekali ya. Kemudian makanan tambahan untuk anak dan perumahan untuk rakyat kecil tidak naik. Itu ributnya bukan main ya. Mungkin itu hanya ratusan juta euro atau puluhan juta euro. Ini hampir 1.000 triliun naik memutuskan utang. Tidak ada senyap, tidak ada apanya. Jadi Jokowi raja utang. Pemerintahan Jokowi dengan data ini adalah raja utang. Oke ya. Gimana? Melek lah ya, tapi ya nggak maksa lah, terserah antum lah, terserah kalian ya, mau tidur terus, mau ngorok terus, terserah kalian ya, terserah kalian. Ini ada video, aduh saya kalau lihat video model-model begini ini mau muntah saya. Anda aja lihat ya, aku nggak usah lihat ya, tak puterin aja ya. Cuman ini ada musiknya, saya nyari orinya nggak ketemu, ini ada musiknya dan musiknya ini ada copyrightnya. Jadi tak bisukan aja, Anda lihat videonya saja ya. Musiknya tak bisukan, coba lihat. Saya nggak lihat, kamu aja lihat, soalnya saya muntah kalau lihat. Nih. Gimana nggak bangkrut, gimana nggak rusak negeri yang ku cintai ini diisi orang-orang model-model begini. Sandiwara, penipuan, pembodohan, sinetron, pencitraan. Bukan Islam pakai peci, bukan Islam pakai surban, bukan Islam pakai sarung, belusuan ke pesantren, nyebar-nyebar duit. Bukan pedagang sayur, macak pedagang sayur main sinetron. Bukan tambal ban, jadi petambal ban. Acting semua ya. Dan anehnya rakyat bisa mau dibodohi rutinan 5 tahunan tuh mau gitu loh. Heran aku. Bukan hanya rakyat, ya selevel kiai, ulama, habib itu ya Gus itu ya kena gitu loh. Mentalnya itu. Kalau rakyat itu kena serangan fajar 50.000 udah mendem. Ya kan 100.000 udah teler. Dikasih kaos harga 50.000 udah dipakai kaosnya. Terus kalau agak naik levelnya kiai, Gus, Ustadz, Habib gitu kan. Itu agak naik levelnya 200 juta, 100 juta. Bikin acara di pesantren. Ya kan ratusan juta budgetnya. Udah teler kan, mendem gitu kan.
Padahal setelah jadi, kalian dilupakan, kalian diacuhkan, bahkan kalian dimarginalkan. Dan uang yang dibuat nyerang fajar kamu, buat nyogok kamu itu, akhirnya ditagih oleh mereka dengan cara-cara dolim. Keringatmu diperes, darahmu diperes lewat BPJS, lewat kartu ini, kartu itu, kartu ini, kartu itu. Harga-harga naik, semua naik. Dan ini rutin gitu, 5 tahun sekali. Coba kalau sudah dekat lagi, coba entar lagi ini. Sekarang sudah pakai sorban semua tuh, pakai jilbab semua, ngadrun semua sekarang. Kalian nggak mau belajar gitu dari pengalaman tuh. Tapi ya saya nggak nyalahkan kalian sih, memang gimana ya, memang hebat ini rezim ini. Di satu sisi dimiskinkan rakyatnya, digoblokkan rakyatnya, dimiskinkan, disogok, disuap, yang pengecut, penjilat, munafik itu ya, itu dijejali duit sampai kenyang, yang penjilat, munafik, jongos, londo ireng, ini bisa kiai, bisa gus, bisa habib, bisa dosen, bisa rektor, ya kan, bisa pesantren, bisa kampus, ya, munafik, jongos, londo ireng, penjilat, linier, dijejali duit sampai kenyang perutnya. Nah, sementara yang level bawah digenjot, digencet, dimarginalkan, sembarang kalir, ditekan, sampai miskin, bodoh, tolol. Di sisi lain aplikasi pinjol disebar, aplikasi riba diawasi OJK, disahkan OJK, itu di YouTube itu. Ngutang duit gak repot sekarang. Cukup isi aplikasi, cair duit, bunga berbunga. Sudah dibodohkan, dimiskinkan, ya kan? Terus diracun akidahnya. Dan kalian mau. Dan kalian mau gitu. Coba. Rakyat nggak punya pilihan, bayar SPP nggak punya, bayar beli seragam anak nggak punya. PDAM dicabut, listrik dicabut, betul-betul rakyat nggak punya jalan. Karena memang dimiskinkan secara struktural. Di saat itu muncul pinjol. Ya Allah, keren, luar biasa. Gitu ya saudaraku ya, ini hanya tegur sapa lah ya. Hanya apa ya? Coba gini, ini terus kamu nyerang saya gitu ya. Tak ulang lagi bahasanya ya. Terus kayak Rocky Gerung ya, kayak teman-teman kami. Ya, terus oposisi lah intinya kayak saya ini. Terus kalian serang gitu. Kalian potong-potong video, kalian ambil framing-framing negatif gitu. Padahal kalau Anda mau pakai otak sedikit saja ya, akal sehat sedikit saja ya, kehadiran kontenku itu tidak mengancam masa depanmu. Coba pikir, kontenku ini tidak akan membuat negara bangkrut, tidak akan membuat BUMN bangkrut, kontenku ini, dan tidak mengancam harapan masa depan anakmu dan istrimu. Kontenku ini tidak akan mengancam asap dapurmu itu nggak ngebul gitu, enggak. Harapan anakmu, istrimu, dirimu itu nggak akan terancam dengan kontenku. Jadi sak jahat-jahatnya aku menurut pandanganmu, sak bejat-bejatnya aku menurut penilaianmu, sak munafik-munafiknya aku yang menurut paradigmamu, bahkan sebejat-bejatnya aku ini menurut nalarmu. Saya pastikan bapakmu, ibumu, mbahmu, nenekmu, bojomu, anakmu, cucumu, cicitmu nggak akan ada yang terbunuh harapannya, terancam masa depannya oleh kontenku, oleh saya, nggak ada. Di sisi lain justru kamu, anakmu, istrimu, bapakmu, mbokmu itu terancam masa depannya oleh rezim. Kebijakannya rezim. Rezim ini utangnya
Kalau di global 7.000 triliun, kalau tadi itu yang ketahuan, ada utang yang tidak ketahuan ternyata. Itu kalau kamu hitung pakai kalkulator dibagi seluruh jumlah rakyat Indonesia itu, satu jiwa itu kebeban 25 juta kurang lebih. Anakmu, ya ini tak pakai bahasa Bloko Suto ya, anakmu, bojomu, bahkan dirimu, itu sudah kena tanggung jawab utang 25 juta, padahal yang utang bukan kamu, yang utang itu penguasa, uangnya dikorupsi, dibuat bancaan, dibadok, dijeglak sama penguasa, dibuat proyeknya mangkrak, macam-macam utangnya itu berbunga beriba. Nah itu kami ikut dipaksa untuk bayar itu gitu loh ya, lewat BPJS, lewat kartu ini, kartu itu, sekarang lewat bayar Pertamina, naik semua barang-barang sembako itu dalam rangka bayar utang. Gimana caranya gali lubang, tutup lubang, itu bukan saya. Paham lah, kami tuh paham, cuman goblok gitu loh. Paham, cuman tolol. Apa hasilnya kamu nyerang saya? Apa hasilnya? Apa coba? Terus kamu nyerang saya, terus kamu dapat beras, dapat sembako, dapat kartu sakti, terus kamu dapat bonus tiap bulan gitu. Nggak ada. Nah gitu ya saudaraku ya. Ini yang bisa saya sampaikan sambil nunggu asar ini sebenarnya ya. Jadi sambil nunggu, kita lagi training ada sekitar 10 orang yang lamar pekerjaan di kafe. Kita punya usaha cuci mobil, ada 3 karyawan. Kafe ada 10 orang karyawan dan usaha-usaha yang lain. Membuka lapangan pekerjaan. Ya. Kapan-kapan kita upload semua nanti usaha-usaha kita ini. Apalagi madu Rukyah Gen 13, ada 600 lebih mitra, ada 600 orang lebih karyawan, mitra kerja, agen. Gitu loh saudaraku. Jadi kita ini nggak mengancam masa depanmu, enggak. Saya itu berjuang lillahi ta'ala itu. Sebisa-bisanya sesuai mahkom. Wis lah, mudah-mudahan itulah ya. Ini ada tamu lagi. Semoga bermanfaat. Nanti disambung lagi insya Allah, ketemu di konten yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, dulur-dulur hamba Allah yang dimuliakan Allah, kula nyuwun doa restu, mohon doa restu. Hari ini dimulai pembangunan masjid
ya, yang insya Allah masjid ini akan aktif 24 jam, insya Allah. Pokoknya lancar 2 lantai ini, bismillah ya, bismillah. Moga bersinergi doa ya, selipkan doa di dalam sholatmu ya Allah, mudah-mudahan masjid ini masjid yang akan hidup 24 jam ini mudah-mudahan Kau berikan kelancaran ya Allah gitu ya. Nah, kalau ada lebih rezeki, ingat oh iya ya, ada Masjid Karomah 13. Nah, seperti biasa nanti boleh dimasukkan ke rekening donaturnya, itu boleh nanti seperti biasa, Bank Muamalat 83100387736. Konfirmasinya 821082134333317. Begitu ya saudaraku ya, saya melaporkan hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 dari Desa Kelampok.